Zhang, penanggung jawab kota suci pedang, juga ada di antara mereka, lah berdiri di samping Qinlai dengan raut wajah yang nyaris tak terlihat. Chen Ping, keluar dari sini. Qinlai meraung marah, suaranya menggelegar seperti guntur. Kalau terjadi apa-apa pada putraku, aku akan membunuh semua orang di sekte pedang. Mu Chen Ping berjalan keluar gerbang perlahan-lahan, diikuti oleh Mo Chen, Humazi, Ling Sui, dan semua murid sekte pedang. Meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada musuh, wajah setiap orang menunjukkan tekad untuk mati. Di mana Qin Feng? Qinlai menatap Chen Ping dengan saksama, niat membunuh di matanya hampir mengeras menjadi nyata. Budidayanya sia-sia dan dia dibuang keluar kota. Chen Ping berbicara dengan nada datar, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele. Kau mencari kematian. Qinlai sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tekanan dari alam abadi bumi tingkat 8 meletus seperti tsunami. Lengan putraku terputus, dan kultivasinya hancur total. Beraninya kau masih begitu sombong. Dia sendiri yang menyebabkan hal ini. Chen Ping menatapnya tanpa rasa takut, jika guru tidak berbicara, dia pasti sudah menjadi mayat sejak lama. Dan ingat, ini adalah kota suci pedang, wilayah Li Chunfeng, bukan wilayah Villa Pedang Ilahi Mu. Chen Ping tahu bahwa Li Chunfeng ada di belakangnya, jadi dia tidak takut pada Qinlai. Bahkan jika Qinlai memanggil begitu banyak sekte, Chen Ping tidak takut. Ekspresi Qinlai sedikit berubah ketika Li Chunfeng disebut, tetapi langsung digantikan oleh amarah. Jangan pikir kau bisa menakutiku dengan menyebut Tuan Kota Lil. Bahkan jika Tuan Kota datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu dari kejadian hari ini. Dia menoleh ke samping dan menatap Zhang, orang yang bertanggung jawab. Saudara Zhang, Chen Ping ini menggunakan kekerasan dan melukai orang-orang di kota Jiansheng, meremehkan nyawa manusia. Bukankah seharusnya dia ditangani sesuai aturan? Zhang, penanggung jawab, berdeham dan melangkah maju, berkata, Chen Ping, Anda telah berulang kali menyebabkan konflik di kota pedang suci dan melukai Tuan Muda Villa Pedang Ilahi dengan parah. Ini telah melanggar peraturan kota. Mengingat ini adalah pelanggaran pertamamu, jika kau bersedia meninggalkan kultivasimu dan menyerahkan markas sekte pedang, aku mungkin bisa memohon agar kau dibebaskan. Kata-kata ini tampaknya adil, tetapi sebenarnya bias. Chen Ping menatap orang yang bertanggung jawab dengan bingung. Dia tidak menyangka orang ini akan berubah begitu cepat. Selama kompetisi, Zhang, orang yang bertanggung jawab, menggunakan status dan jabatannya untuk memaksa Qinlai agar tidak menggunakan kekerasan. Tapi sekarang, dia benar-benar berdiri di pihak Qin Lil. Tak perlu dikatakan lagi, orang ini pasti telah menerima manfaat dari Qinlai, dan manfaat ini adalah sesuatu yang tidak bisa ia tolak, hahaha. Humazi tak kuasa menahan tawa. Tuan Zhang, Anda pasti telah menerima beberapa bantuan dari keluarga Qin, kan? Qin Feng membawa anak buahnya untuk memprovokasi kita, dan menggunakan afrodisiak untuk menjebak Nona Ling Sui. Bagaimana mungkin Anda mengatakan itu salah? Chen Ping. Wajah Zhang menjadi gelap. Jangan bicara omong kosong. Aku selalu adil dalam bertindak. Hanya, Chen Ping mencibir, kurasa Villa Pedang Ilahi yang memberimu harta karun itu. Matanya mengamati Zhang, orang yang bertanggung jawab, seolah ingin melihat apa yang terjadi. Wajah manajer Zhang sedikit berubah, dan ia tampak sedikit malu, lah memang menerima pedang dari Villa Pedang Ilahi, dan pedang itu juga merupakan harta karun villa tersebut. Kalau tidak, sebagai penanggung jawab kota pedang suci, dia tidak akan berdiri di pihak Qinlai secara terbuka. Para pemimpin sekte ini juga mendapat keuntungan dari Villa Pedang Ilahi, jadi mereka mengikuti Qinlai untuk menyerang Chen Ping dan sekte pedang. Lagi pula, dalam masyarakat di mana yang kuat memangsa yang lemah, tidak ada yang namanya tidak mendapatkan apa-apa tanpa kerja keras. Mereka tidak memiliki hubungan dengan Chen Ping, jadi karena Divine Sword Villa bersedia menawarkan keuntungan, mereka sangat senang menerimanya. Omong kosong, teriak Zhang, tangkap orang sombong ini. Mengikuti perintahnya, para biksu di sekitarnya segera mengelilinginya, dan semua jenis senjata ajaib memancarkan cahaya spiritual dan dipenuhi dengan niat membunuh. Mo Chen melindungi Chen Ping di belakangnya dan menghunus pedangnya, jika kau ingin menyentuh muridku, kau harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Kau tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Qinlai mendengus dingin dan mengambil tindakan sendiri. Angin telapak tangan dari tingkat ke-8 alam abadi bumi datang langsung ke wajah Mo Chen dengan momentum yang mampu menghancurkan dunia. Tuan, hati-hati. Chen Ping terkejut dan ingin maju untuk menghentikan mereka,
tetapi dia dihadang oleh beberapa kultivator alam abadi bumi. Ledakan, Mo Chen sama sekali bukan tandingan Qin Lai, La terbanting dan terbentur dinding dengan keras, darah menyembur keluar dari mulutnya. Menguasai, barang Lamal, Chen Ping dan Hu Mazi meraung pada saat yang sama dan ingin menyelamatkan, tetapi dihentikan. Qin Lai berjalan menuju Mo Chen yang terkapar selangkah demi selangkah, dengan senyum kejam di wajahnya. Mo Chen, sekte pedangmu dulu begitu mulia, tapi sekarang berakhir seperti ini. Serahkan buku rahasia sekte pedangmu, dan mungkin aku bisa memberimu kematian yang cepat. Angan-angan Mo Chen batuk seteguk busa darah, matanya penuh dengan perlawanan. Mata Qin Lai dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia mengangkat kakinya untuk menginjak kepala Mo Chen. Pada saat kritis ini, sebuah suara dingin terdengar. Tuan Qin, menindas yang lemah itu terlalu buruk, bukan? Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat Ling Sui berdiri di depan Mo Chen, dengan pedang di tangannya menunjuk langsung ke arah Qin Lai. Meskipun tubuhnya sedikit gemetar ketakutan, tatapannya sangat tegas. Seorang gadis kecil berani menghentikanku. Mata Qin Lai berkilat jijik, dan dia menamparkan Ling Sui tanpa mengubah telapak tangannya. Dia sama sekali tidak menganggap serius Ling Sui. Jika dia menamparnya, Ling Sui akan terluka parah, atau bahkan terbunuh. Mata Chen Ping merah padam, dia ingin melepaskan diri namun tak berdaya, dia hanya bisa menyaksikan angin palem mendekat ledakan. Tragedi yang diharapkan tidak terjadi. Tirai cahaya keemasan tiba-tiba muncul di depan Ling Sui, menghalangi angin telapak tangan Qin Lai. Siapa? Wajah Qin Lai sedikit berubah dan dia tiba-tiba melihat sekeliling. Li Chunfeng muncul di halaman pada suatu saat, dan dengan lambaian ringan pengocok di tangannya, tirai cahaya keemasan perlahan menghilang. Tuan Kota Li, pupil mata Qin Lai sedikit mengecil, La tak menyangka Li Chunfeng akan muncul lagi. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Kota. Tolong jangan ikut campur, pertarungan pribadi dilarang di Kota Suci Pedang. Apakah Tuan Qin lupa? Nada bicara Li Chunfeng tenang, namun dengan keagungan yang tak terbantahkan. Wajah Qin Lai muram dan ragu-ragu. Dia tahu bahwa kekuatan Li Chunfeng tak terduga. Jika pihak lain bersikeras melindungi Chen Ping, dia benar-benar tidak akan mendapat manfaat apapun. Namun, ketika ia memikirkan kondisi putranya yang menyedihkan, amarah di hatinya kembali berkobar. Tuan Kota, bocah ini telah menyakiti putraku dan menghancurkan reputasi Villa Pedang Ilahi kita. Kebencian ini tak terdamaikan. Diri, Qin Feng memprovokasi lebih dulu, lalu menggunakan cara-cara tercela. Chen Ping hanya melawan untuk membela Li Chunfeng berkata dengan tenang, aku sudah menyelidiki masalah ini. Villa Pedang Ilahi yang pertama-tama salah. Jika Tuan Qin bersikeras membuat masalah, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tekanan dari tingkat ke-9 alam abadi bumi menyelimuti Qin Lai seperti entitas fisik, La tiba-tiba merasa sesak napas dan wajahnya memucat. Para pemimpin sekte di belakangnya juga mundur, jelas sangat takut pada Li Chunfeng. Bagus, Li Chunfeng hebat sekali. Qin Lai menggertakkan giginya, jejak kebencian terpancar di matanya. Aku, Villa Pedang Ilahi, akan mengingat penghinaan ini hari ini. Ayo pergi. Setelah berkata demikian, dia melotot tajam ke arah Chen Ping dan pergi bersama anak buahnya karena malu. Melihat hal ini, sekte-sekte yang awalnya mengikuti Qin Lai untuk ikut bersenang-senang juga mundur dengan bijak, takut akan mendapat masalah. Zhang, penanggung jawab, menyaksikan kejadian ini, wajahnya pucat pasi. La ingin mengatakan sesuatu, tetapi terpaksa mundur oleh tatapan dingin Li Chunfeng. Krisis telah teratasi dan semua orang bernapas lega. Terima kasih, Tuan Kota Li, atas bantuanmu lagi. Chen Ping melangkah maju dan membungkuk dengan hikmat. Li Chunfeng melambaikan tangannya, itu mudah. Tapi Qin Lai adalah orang yang pendendam, jadi sebaiknya kau berhati-hati. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, ada urusan penting yang harus saya selesaikan, jadi saya pergi dulu. Kalau ada kesulitan, silakan hubungi saya. Setelah mengatakan ini, dia berubah menjadi pelangi putih dan menghilang ke langit. Melihat kepergian Li Chunfeng, Chen Ping merasakan emosi campur aduk. Kakak senior Chen Ping, kamu baik-baik saja. Ling Sui berjalan ke sisinya dan menatapnya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Chen Ping menggelengkan kepala dan menatap Mo Chen yang sedang dibantu murid-muridnya. Guru, bagaimana perasaan Anda? Mo Chen melambaikan tangannya, wajahnya masih pucat. Tulang-tulang tuaku masih bisa bertahan, tapi Qin Lai tidak akan pernah menyerah.
Aku khawatir kita dalam masalah besar. Humazi juga khawatir. Orang tua itu telah beroperasi di langit kelima selama bertahun-tahun dan memiliki koneksi di mana-mana. Jika dia benar-benar bersatu dengan sekte-sekte besar untuk menghadapi kita, bahkan dengan perlindungan Tuan Kota Li, aku khawatir dia tidak akan mampu melawan. Chen Ping tetap diam, lah tahu ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Balas dendam Qin Lai akan datang cepat atau lambat, dan akan lebih dahsyat lagi. Pada saat ini, Qin Lai memimpin anak buahnya pergi, wajahnya begitu muram hingga air bisa menetes keluar. Di dalam kereta, Qin Feng, yang lengannya terputus dan kultivasinya hancur, terbaring lumpuh seperti lumpur, hanya dengan kebencian dan keheningan di matanya. Ayah, aku akan membunuhnya. Aku akan mencabik-cabik Chen Ping. Raungan Qin Feng serak dan tidak menyenangkan, dan keropeng darah di ujung yang patah pecah lagi karena kegembiraan. Qin Lai membanting tembok mobil, menyebabkannya langsung ambruk. Jangan khawatir, aku akan memastikan dia berharap mati. Sekilas kekejaman terpancar di matanya. Awalnya ia mengira bisa memenangkan pertempuran dengan bantuan Zhang dan kekuatan berbagai sekte, tetapi ia tidak menyangka Li Chunfeng akan begitu melindungi Chen Ping. Tekanan dari alam abadi duniawi tingkat ke-9 bagaikan pedang yang menggantung di atas kepalanya. Selama Li Chunfeng tetap di kota suci pedang, peluangnya untuk menang akan kecil. Chen Ping, Qin Lai menggertakkan giginya, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa tenang bersembunyi di kota suci pedang? Qin Lai memutuskan untuk terus mencari bantuan. Villa Senjian mereka adalah villa pembuat pedang yang terkenal. Selama mereka bersedia membayar tunjangan, Lai yakin ia tidak akan menemukan seseorang untuk membantu. Terlebih lagi, Qin Lai juga tahu bahwa Chen Ping mempunyai konflik dengan kuil, dan Master Istana ke-6 kuil bahkan telah mencari Chen Ping. Jadi musuh dari musuhku adalah temanku. Qin Lai memutuskan untuk pergi ke surga ke-6 untuk menemukan penguasa Istana ke-6. Laut 3 hari kemudian, sebuah kereta hitam yang tidak mencolok melaju keluar dari Villa Excalibur dan melaju ke arah barat di dalam kereta. Qin Lai memandang pemandangan yang berlalu di luar jendela, sambil membelai belati hitam yang diukir dengan rune aneh di tangannya. Ini dibangun oleh leluhurnya di Villa Pedang Ilahi di masa mudanya. Terbuat dari besi hitam berusia 10.000 tahun dan diukir dengan rune. Qin Lai berencana menggunakan belati ini dan meminta Master Istana ke-6 untuk membantu menghadapi Chen Surga ke-6 di tengah pegunungan berkabut, sebuah istana yang seluruhnya terbuat dari kristal hitam melayang di udara. 6 bola merah darah di puncak istana memancarkan aura menakutkan. Qin Lai berdiri di tangga batu giok yang dingin, memegang belati hitam tinggi-tinggi di tangannya. Qin Lai dari Villa Pedang Ilahi, aku ingin menghadap Tuan Istana. Qin Lai tidak berani terburu-buru masuk ke Istana ke-6, lagi pula, di belakang Istana ke-6 adalah kuil dewa namun, di balik kuil itu terdapat seluruh klan dewa. Sekuat apapun Villa Pedang Dewa, mereka tak mampu menyinggung seluruh klan dewa. Qin Lai berteriak 2 kali, dan aula menjadi sunyi senyap, hanya cahaya lilin yang bergoyang tertiup angin sepoi-sepoi. Setengah batang dupa kemudian, suara serak seperti gesekan besi berkarat terdengar, Tuan Qin dari Villa Pedang Ilahi, apa yang Anda lakukan di Istana ke-6 saya? Qin Lai bergidik, keringat dingin mengucur dari dahinya. Aku bersedia mempersembahkan pedang tertinggi dari Villa Pedang Ilahi, dan hanya meminta Master Istana ke-6 untuk bertindak dan membunuh orang ini. Oh, suaranya sedikit main-main, siapa yang sepadan dengan pengeluaranmu? Chen Ping, kata Qin Lai ringan. Mendengar nama Chen Ping, Master Istana ke-6 tiba-tiba berdiri, lah sudah lama ingin membunuh Chen Ping, tetapi sayangnya Master Istana ke-4 mengirim Yun Xiu untuk mengancamnya secara langsung dan menghentikannya membunuh Chen Ping. Master Istana ke-6 pun tak berdaya. Tetapi jika dia tidak membunuh Chen Ping, dia tidak akan bisa melapor pada Master Istana ke-3, yang membuat Master Istana ke-6 menjadi sangat sulit. Sekarang Qin Lai telah datang ke pintu, Master Istana ke-6 tinggal memanfaatkan situasi dan mendapatkan pedang itu. Datang, Master Istana ke-6 berbicara dan membiarkan Qin Lai masuk. Penguasa Istana ke-6 melambaikan tangannya, dan Qin Lai melemparkan belati di tangannya. Penguasa Istana ke-6 menatap belati itu dan tidak bisa melepaskannya. Baiklah, aku bisa membantumu, tapi Chen Ping punya banyak pembantu di sekitarnya, jadi sebaiknya kau cari lebih banyak orang. Kata Master Istana ke-6. Qin Lai mengangguk, terima kasih, Kepala Istana. Saya akan mencari orang lain. Ya, kata penguasa Istana ke-6, ya, lalu melambaikan tangannya. Sesaat kemudian,
tiga biksu berbaju zirah merah darah keluar dari aula. Sang pemimpin tampak kosong, tetapi auranya telah mencapai tingkat ke-9 awal alam abadi duniawi, tidak jauh lebih rendah daripada Li Chunfeng. Ini adalah tiga pengawal darah dari klan dewa yang dikirim oleh kepala istana ketiga kita. Biarkan mereka membaritumu, dan mereka pasti bisa membunuh Chen Ping. Kata-kata penguasa istana ke-6 membuat Qin Lai sangat senang. Dengan munculnya tiga kultivator kelas 9 di alam abadi bumi secara tiba-tiba, Li Chunfeng tidak perlu lagi ditakuti. Ikuti kami dan jangan bertindak gegabah. Biksu berbaju besi darah terkemuka berbicara dengan suara dingin dan berbalik untuk berjalan keluar aula. Qin Lai bergegas mengejar, dan batu di hatinya akhirnya jatuh ke tanah. Dengan istana ke-6 kuil mengambil tindakan, bahkan jika Li Chunfeng mengambil tindakan secara pribadi, Chen Ping pasti akan mati. Namun, untuk berjaga-jaga, Qin Lai mengatur tiga pengawal darah para dewa di Villa Pedang Ilahi, lalu menuju ke pegunungan angin hitam tanpa hentil. Chen Ping telah mencari cabang balai dao jahat, dan Qin Lai juga mengetahuinya lagi pula. Chen Ping membuat keributan di gedung informasi sehingga hampir semua orang di kota pedang suci mengetahuinya. Selama kita meminta orang-orang dari istana jalan jahat untuk datang dan membantu, kita akan aman. Pegunungan angin hitam. Di sebuah lembah yang dipenuhi racun, Yu Wuxi sedang duduk bersila di atas altar yang terbuat dari tengkorak. Aura hitam pekat menyelimutinya, dan sosoknya yang semula ilusi kini menjadi jauh lebih padat. Jelas bahwa ia telah memulihkan sebagian besar kekuatannya dengan bantuan metode rahasia istana dao jahat, dan tubuh fisiknya pun telah pulih. Penatua, Qin Lai dari Villa Pedang Ilahi ingin bertemu denganmu. Seorang penjaga berwajah hijau dan bertaring melangkah maju untuk melapor. Yu Wuxi membuka matanya. Cahaya dingin bersinar di matanya, biarkan dia masuk. Qin Lai tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil ketika dia melangkah ke altar. Altar itu dikelilingi kerangka para biksu, dan udara dipenuhi bau darah yang menyengat. Dibandingkan dengan kemunafikan sekte cahaya suci, tempat ini bagaikan neraka yang sesungguhnya di bumi. Kakak Yu, kamu baik-baik saja. Qin Lai menahan rasa tidak nyamannya, membungkuk dan tersenyum. Yu Wuxi perlahan berdiri, meregangkan tubuh barunya, tulang-tulangnya berderak saat ia berbicara. Tuan Qin, saya merasa terhormat berada di sini. Apa yang membawa Anda ke sini? Saya ingin bekerja sama dengan istana jalan jahat untuk melenyapkan seseorang. Qin Lai langsung ke intinya, pria ini juga punya dendam lama terhadap saudara Yu. Siapa itu? Chen Ping. Chen Ping. Yu Wuxi mengepalkan tinjunya dengan keras, energi gelap bergejolak di telapak tangannya. Bajingan yang menghancurkan tubuhku. Suara langkah kaki terdengar dari balik altar, dan Yu Wuji dan putrinya Yu Yue berjalan keluar perlahan. Setelah mereka melarikan diri, mereka menemukan Yu Wuxi dan tinggal di sini sementara wajah Yu Yue dipenuhi dengan kebencian. Paman, Chen Ping ini menghancurkan sekte kita, dan Humazi, yang bersamanya, juga merenggut kepolosanku. Yu Yue sudah lama ingin membunuh Chen Ping dan Humazi, tetapi sayangnya tubuh Yu Wuxi belum pulih, jadi dia telah menunggu. Yu Wuji membelai kepala putrinya dengan sedih dan berkata kepada Yu Wuxi, "Kakak, kamu harus membunuh Chen Ping." Yu Wuxi mengangguk, menatap Qin Lai dan bertanya, "Bagaimana jika Tuan Qin bekerja sama? Aku sudah mengerahkan para master dari 6 aula kuil suci. Dengan sedikit usaha lagi dari aula jalan jahat, Chen Ping tidak akan bisa melarikan diri." Kata Qin Lai dengan suara berat, "Setelah misi selesai, aula jalan jahat akan diprioritaskan dalam memilih harta karun milik Chen Ping." Keserakahan terpancar di mata Yu Wuxi, "Apakah kamu serius? Tidak ada kepalsuan." Pada saat ini, sebuah suara menyeramkan terdengar dari kedalaman altar, "Karena kita berurusan dengan orang-orang yang dilindungi Li Chunfeng, bagaimana mungkin aku tidak hadir?" Seorang biksu berjubah hitam dengan wajah tersembunyi di balik tudung melayang keluar. Aura yang dipancarkannya membuat Yu Wuxi berdebar-debar. "Tuan Istana." Yu Wuxi dan yang lainnya buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Kepala aula jalan jahat perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan sepasang mata merah tua di balik tudungnya. "Chen Ping, cukup menarik. Sampaikan perintahku, semua biksu di aula harus mengikuti Tuan Qin ke medan perang. Siapapun yang mengambil kepala Chen Ping akan dihadiahi senjata spiritual kelas atas." Sorak-sorai gemuruh tiba-tiba meletus dari altar, dan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari seluruh penjuru lembah, berjejer rapat bagai koloni semut, menyebar ke arah kota suci pedang. Suasana di kota pedang suci menjadi semakin hikmat.
Sejak kepergian Qinlai, semua kekuatan besar di kota telah mengamati secara diam-diam, dan para kultivator tak dikenal sering berkeliaran di luar markas Sekte Pedang. Chen Ping tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai, dan pembalasan dendam Qinlai akan datang cepat atau lambat, dan akan menjadi lebih dahsyat. Tuan Chen, ini informasi terbaru. Sosok Li Chunfeng diam-diam muncul di halaman, memegang selembar batu giok di tangannya. Chen Ping mengambil slip giok itu dan memeriksanya dengan indera spiritualnya. Ekspresinya tiba-tiba berubah, Aula ke-6 Kuil Suci. Aula cabang Aula Jalan Jahat. Qinlai benar-benar mengundang bintang-bintang jahat ini. Lembar giok itu dengan jelas mencatat bahwa Qinlai telah menyatukan 6 Aula Kuil Surga ke-6, serta cabang Aula Jalan Jahat di Pegunungan Angin Hitam. Bahkan beberapa sekte tersembunyi di surga kelima pun berhasil ditaklukkan. Total pasukannya melebihi 1.000 orang, termasuk tidak kurang dari 50 kultivator tingkat ke-7 ke atas di alam abadi bumi. Penguasa Aula ke-6 Kuil Suci dan aku punya dendam lama. Aku khawatir kali ini dia bukan Haria mengincarmu, kata Li Chunfeng dengan sungguh-sungguh. Yang lebih merepotkan lagi adalah Aula Jalan Jahat. Sihir jahat yang mereka praktikkan aneh dan tak terduga, sehingga sangat sulit untuk dihadapi. Humazi bergegas masuk sambil berteriak, Chen Ping, ada desas-desus di luar bahwa Qinlai akan membantai kota suci pedang. Haruskah kita kabur dulu? Lari, mau lari kemana? Mo Chen berjalan keluar sambil memegang tongkat, wajahnya pucat pasi tetapi matanya penuh tekad, sekte pedang telah diwariskan selama ribuan tahun. Sekalipun kita harus bertarung sampai mati, kita tidak boleh mundur. Ling Xue menggenggam pedang erat-erat di tangannya dan berkata lembut, kakak senior Chen dan aku akan maju dan mundur bersama. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan menyerahkan slip giok itu kepada semua orang, sekarang bukan waktunya untuk mundur. Tuan Kota Li, pertahanan kota suci pedang. Li Chunfeng tersenyum pahit dan berkata, sejujurnya, Tuan Chen, saya telah pergi selama ratusan tahun, dan urusan kota telah lama dikendalikan oleh Sang. Dia diam-diam telah mengembangkan banyak kekuatan, dan sekarang saya khawatir dia telah berkolusi dengan Qinlai. Bajingan tua itu. Humazi membanting meja batu dengan marah. Aku sudah lama tidak menyukainya. Saat ini, kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Mata Chen Ping berkilat penuh tekad. Tuan Kota Li, bisakah kau meminta bantuan pasukan netral di kota suci pedang? Bencana, Li Chunfeng menggelengkan kepalanya. Istana ke-6 Kuil Suci dan Istana Jalan Jahat terlalu terkenal. Tak seorang pun berani menyinggung mereka demi kita. Tepat saat semua orang kebingungan, tiba-tiba terdengar tawa terbahak-bahak dari luar halaman, siapa bilang tidak ada yang mau. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat Nan Batian melangkah ke arah mereka sambil merangkul seorang gadis cantik, diikuti oleh puluhan kultivator kuat, yang pemimpinnya sebenarnya adalah pemilik gedung informasi. Nan Batian, Chen Ping terkejut sekaligus gembira, kenapa kamu ada di sini? Nan Batian tertawa dan berkata, kudengar Senjian Villa akan berurusan dengan Tuan Chen. Bagaimana mungkin aku tidak datang membantu? Jangan khawatir, Tuan Chen. Seluruh pasukan gedung informasi di lantai 5 siap membantu Anda, kata Xiao Cui. Perasaan hangat mengalir di hati Chen Ping. Melihat puluhan kultivator alam abadi bumi yang tiba-tiba muncul di halaman, suasana hatinya yang awalnya berat menjadi jauh lebih rileks. Dengan dua kata ini, saya merasa legal, Nan Batian menepuk bahu Chen Ping dan berkata, tapi meski begitu, orang-orang yang dibawa Qinlai kali ini memang sulit dihadapi. Para kultivator dari 6 aula kuil semuanya sangat arogan, dan para kultivator jahat dari aula jahat bahkan lebih sulit dihadapi. Kita harus membuat rencana yang matang. Li Chunfeng berkata dengan suara berat, peluang kita untuk menang dalam konfrontasi langsung sangat kecil. Kita hanya bisa bertahan dan menunggu bala bantuan. Aku sudah mengirim pesan kepada beberapa teman lama di kota suci pedang, berharap mereka mau mempertimbangkan persahabatan lama kita dan membantu kita. Chen Ping menggelengkan kepalanya, kita tidak bisa menunggu. Karena Qinlai berani datang, dia pasti sudah melakukan persiapan yang cukup. Menundanya hanya akan merugikan kita. Lai, dia menatap semua orang, kilatan tekad bersinar di matanya, jika mereka datang besok, aku akan pergi menemui Qin, tidak. Mo Chen buru-buru menghentikannya, Qinlai adalah dewa bumi tingkat 8. Kau bukan tandingannya, Tuan, jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Chen Ping tersenyum tipis dan mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanannya.
Itu adalah busur panjang berwarna hitam dengan ukiran pola emas rumit di atasnya, memancarkan aura naga samar. Ini, pupil mata Li Chunfeng tiba-tiba mengecil, busur Raja Dewa. Kau benar-benar punya senjata sehebat itu, Chen Ping mengangguk, busur ini dapat meningkatkan kekuatanku, mungkin aku bisa melawan Qin Lai. Mata Nan Batian berbinar, anak baik, kau menyembunyikannya dengan cukup baik. Dengan harta karun ini, mungkin kau benar-benar bisa membalikkan keadaan. Tapi itu tidak boleh digunakan kecuali benar-benar diperlukan, kata Li Chunfeng serius. Busur Raja Ilahi adalah artefak kuno. Jika muncul di dunia, mungkin akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Chen Ping tetap diam, karena dia tahu bahwa Li Chunfeng mengatakan yang sebenarnya. Di dunia ini di mana yang kuat memangsa yang lemah, dia lebih memahami daripada siapapun prinsip bahwa memiliki harta karun adalah kejahatan. Saat malam semakin larut, markas Sekte Pedang masih terang benderang. Semua orang melakukan persiapan akhir, suara nyanyian dan dengung jimat saling terkait, menciptakan lagu perang yang tragis. Chen Ping berdiri sendirian di atap, memandangi bulan yang memudar di langit. Dia dengan lembut membelai busur Raja Dewa, merasakan kekuatan yang terpendam di dalamnya. Raja Iblis Awan Merah, apa sebenarnya yang tengah kau lakukan? Chen Ping bergumam pada dirinya sendiri, semenjak Raja Iblis Awan Merah mengingatkan Chen Ping di Pegunungan Angin Hitam, dia kembali terdiam, tidak peduli seberapa keras Chen Ping memanggil, dia tidak memberikan respon. Pada saat ini, cincin penyimpanan tiba-tiba menjadi sedikit panas. Pikiran Chen Ping bergerak, dan setelah indera spiritualnya menyelidiki Fire Kirin, dia menemukan bahwa tubuh Fire Kirin telah tumbuh jauh lebih besar, dan cahaya merah redup terpancar dari tubuhnya. Apakah itu akan menerobos? Chen Ping sangat gembira. Jika Kirin api bisa menembus saat ini, niscaya akan sangat membantu. Chen Ping dengan hati-hati menaruh sejumlah sumber daya ke dalam cincin penyimpanan untuk dimakan kilin api. Tidak jauh dari Kirin api, binatang penelan langit kecil sedang tidur nyenyak, dan ukurannya tidak berubah sedikit pun. Yang dilakukannya seharian hanyalah makan dan tidur. Jika binatang penelan langit kecil itu bisa mematuhi perintah, Chen Ping tidak perlu takut sama sekali pada Qin Lai dan yang lainnya. Besok, mungkin kita harus berjuang berdampingan. Chen Ping menatap Fire Kirin dan berkata lembut. Jika harus bertarung dengan Qin Lai, Chen Ping tidak yakin jika dia hanya menggunakan ilmu pedang, jadi dia berencana menggunakan keterampilan yang dimilikinya sepanjang hidupnya. Apa itu God King Bow? Kekuatan asal, kekuatan naga, kekuatan tiga suku, Fire Kirin. Dia berencana untuk mengekspos dirinya sepenuhnya. Ini satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Saat langit di timur mulai memucat, bel tanda bahaya kota suci pedang tiba-tiba berbunyi, dan suaranya yang tajam memecah ketenangan fajar. Chen Ping menggenggam pedang pembunuh naga erat-erat, tatapan tajam terpancar di matanya, ini dial, di gerbang timur kota pedang suci. Kerumunan besar orang menyerbu seperti air pasang, mengepung seluruh markas Sekte Pedang. Qin Lai menunggangi badak bercula satu, mengenakan baju besi berwarna ungu keemasan, memegang pedang di tangannya, dan menatap ke bawah ke dinding halaman di depannya. Di belakangnya, para pendeta berbaju besi darah dari Aula ke-6 Kuil, para kultivator jahat berjubah hitam dari Aula Jalan Jahat, dan para master dari berbagai sekte berdesakan rapat dan dipenuhi dengan niat membunuh. Chen Ping keluar dan matil, suara Qin Lai meledak bagai guntur, membuat dinding halaman berdengung. Li Chunfeng melangkah ke udara, pakaiannya seputih salju, dan mengarahkan pedangnya langsung ke arah Qin Lai. Qin Lai, beraninya kau bertindak gegabah di kota suci pedang. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak ada?